Halo, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah dan doa menjelang turunnya Roh Kudus pada hari Minggu besok. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Seperti yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 17 ayat 11b sampai yang ke-19. Tema yang akan coba kita gumuli adalah disatukan untuk menjadi berkat. Seperti yang kita tahu semua, Yesus begitu mencintai kita. Dalam doanya sebelum Yesus masuk ke dalam jalan sengsara sampai wafatnya, Yesus meminta kepada Bapanya supaya para murid tetap bersatu. Yohanes 17 ayat 11b mengatakan, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Dalam kesatuan tersebut, Yesus berdoa supaya Bapa tetap memelihara atau menjaga para murid, memberikan sukacita, begitu pula melindungi dari yang jahat, dan sekaligus menuntun pada kekudusan hidup. Jadi apa yang diminta Yesus sesungguhnya adalah kebutuhan dasar dari manusia. Dunia yang telah rusak oleh dosa menjadikan banyak manusia yang hidup dalam ego mereka masing-masing atau egoisme mereka, sehingga kehidupan manusia hanya menuruti hawa nafsu mereka. Doa Yesus merupakan doa yang membuat kita sadar bahwa Allah telah menyatukan murid Kristus dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Kesatuan dan kebangkitannya tersebut juga mengajak kita yang telah disatukan untuk menjadi berkat dengan masuk ke dalam dunia dan sekaligus menjadi berkat bagi dunia. Umat percaya diajak untuk masuk ke dalam dunia. Yohanes 17 ayat 18 mengatakan, "Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Ya, kita diutus masuk ke dalam dunia. Kita diutus hadir di dalam dunia, menjadi berkat bagi dunia. Melalui apa? Melalui sama yang didoakan Yesus kepada Bapanya, yaitu dengan memelihara, merengkuh kemanusiaan, yang artinya kita diajak untuk berpihak pada kehidupan manusia yang semakin baik. Kemudian kita diajak untuk menghadirkan sukacita. Hal sederhana yang bisa dikerjakan adalah dengan memberikan senyuman yang tulus bagi orang-orang di sekeliling kita. Kemudian kita juga bisa menyaring setiap berita yang ada sebelum jari jemari kita menyampaikannya. Jangan-jangan berita yang kita sampaikan itu adalah hoax. Jadi perlu kita juga menyaring berita-berita yang masuk dalam gadget kita, dalam gawe kita, dalam HP kita. Kemudian ketika kita tidak menjadi biang onar atau biang kerusuhan di dalam setiap kelompok yang mungkin kita ikut di dalamnya, justru kehadiran kita tidak menjadi biang onar, tetapi menjadi sumber sukacita. Kemudian kita diajak juga untuk menjadi berkat dengan menjauhkan dunia dari kuasa jahat. Sebenarnya tidak hanya berbicara tentang roh-roh jahat begitu ya, atau roh-roh setan, tetapi roh-roh jahat itu adalah kuasa-kuasa yang juga menindas manusia. Seperti budaya yang tidak menghormati orang-orang dengan pekerjaan yang dianggap rendahan. Seperti misalnya pembantu rumah tangga, penyapu jalanan, pemulung, yang sering kita anggap sebagai orang dengan kasta yang lebih rendah daripada kita.
Dan salah satu tugas kita adalah menjauhkan hal tersebut. Kita yakin bahwa itu adalah kuasa-kuasa jahat yang menindas kemanusiaan. Karena kita sama di hadapan Tuhan. Kemudian kita juga diajak menuntun dunia kepada kebenaran. Dengan cara apa? Melalui cara hidup kita yang berbeda dengan cara hidup dunia. Memperlihatkan kepada dunia bahwa murid-murid Kristus mempunyai kebenaran yang dinyatakan atau diejawantahkan. Tidak harus diperdebatkan, tidak harus diributkan, tetapi kebenaran tersebut menjadi pembeda dengan cara hidup kita di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, tugas masuk ke dalam dunia tersebut sekaligus menegaskan bahwa umat percaya merupakan duta atau utusan Allah bagi dunia. Mungkin kita merasa, untuk ngurusi diri sendiri saja masih susah kok, apalagi ngurusi dunia. Kalau kita mengerjakan secara sendiri-sendiri tentunya akan sulit. Kesatuan yang didoakan oleh Yesus adalah ketika orang percaya atau murid Yesus hidup rukun dan saling memperhatikan atau tolong-menolong. Jadi kesatuan di sini merupakan kunci yang penting. Mari kita menyadari bahwa seringkali kesatuan yang kita harapkan menjadi hal yang susah. Sebab apa? Karena banyak orang yang mengaku Kristen, yang masih hidup untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya, untuk gerejanya, untuk alirannya. Bahkan suka menjelek-jelekkan saudara-saudaranya sendiri, dan bahkan suka memecah jemaat yang sudah rukun dengan banyak dalih, misalnya tidak ada kuasa Roh Kudus, bahwa kebenaran yang dihidupi salah. Roh Allah atau Roh Kristus itu menyatukan umat percaya. Sekali lagi, Roh Allah, Roh Kristus itu menyatukan umat percaya supaya umat percaya atau murid Kristus bisa menjadi berkat bagi dunia. Melalui apa? Ya, melalui tadi yang sudah saya sebutkan, melalui kehadiran yang merengkuh kemanusiaan, melalui menghadirkan sukacita kita, memberikan perlindungan bagi yang membutuhkan, atau menjauhkan dari kuasa-kuasa jahat, dan hidup dalam kebenaran. Dan itu adalah cara-cara kita untuk menjadi berkat kepada dunia, dan sekaligus memperlihatkan kepada dunia bahwa Allah di dalam Yesus melalui kesatuan umat percaya begitu mengasihi dunia. Situasi pandemi yang terjadi saat ini semakin memperlihatkan mana yang merupakan kumpulan murid-murid Kristus atau kumpulan umat percaya. Cerita dari beberapa jemaat GITJ Yogyakarta sungguh memperlihatkan hal yang luar biasa. Apa yang sudah mereka kerjakan tanpa harus berkuar-kuar, tanpa harus mewartakan. Banyak jemaat yang sudah dan terus mengerjakan hidupnya menjadi berkat. Walaupun mungkin kecil, walaupun sederhana. Tetapi saya rasa itu menjadi jalan berkat bagi orang-orang yang saat ini terkena dampak dari pandemi COVID-19. Ya, sungguh kita ini disatukan dalam wafat dan kematian Kristus. Dan sekali lagi, kesatuan tersebut mengajak kita untuk bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Dan biarlah apa yang kita kerjakan membuat nama Kristus semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati kita semua. Amin.